Sehat-sehat ya Bunda dan janinnya yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu dalam keadaan baik kan? Ya mudah-mudahan ya. Gimana ayahnya, tambah sayang gak? Tambah cinta atau enggak? Iyalah harus tambah cinta ya. Kan bentar lagi mau punya Deba ya. Jadilah keluarga kecil, Bunda, ayah, dan si kecil. Lanjutin yang kemarin ya Bunda, masih tentang ibu hamil, yaitu perawatan sehari-hari Bunda. Ada pada halaman 4 ya Bunda ya, pada perawatan sehari-hari, yaitu 1. Makan beragam makanan secara proporsional, itu artinya sesuai porsi berat badan Bunda, dengan tetap memperhatikan gizi seimbang. Gizi seimbang itu ada apa aja sih? Ada nasi, karbohidrat, protein, sumber protein, tempe, tahu kayak gitu, telur itu ya, dan lauk pauk. Lauknya Bunda jangan lupa ada sayurnya, mineralnya, vitaminnya itu dari buah ya. Dan 1 porsi lebih banyak telah mengapa Bunda sekarang itu bukan sendiri, akan tetapi berdua kan dengan si kecil yang ada di perut Bunda. Lihat saja gambar di samping Bunda, kan beragam kan, ada sumber karbohidrat nasi ya, ada lauk pauknya, ada sayurnya ya, ada sumber proteinnya, bahkan buah-buahnya ada. Dia harus tetap memperhatikan gizi seimbang. Oke Bunda, lanjut ya Bunda. Sekarang yang bawahnya ya, yang kedua, istirahat yang cukup ya Bunda. Ada 4 poin ya. 1 itu tidur malam paling sedikit 6-7 jam, dan usahakan siangnya tidur atau berbaring istirahat gitu ya, 1-2 jam. Mengapa? Jangan sampai ibu hamil itu terlalu lelah, berbahaya nanti terhadap janinnya. Posisi tidur nggak boleh telentang ya Bunda, berbahaya. Sebaiknya memang miring ke kiri. Mengapa? Karena di kiri itu tidak ada organ-organ yang menghalangi suplai oksigen itu masuk ke janin. Jika memang pegal ya, miring ke kiri boleh, telentang atau miring ke kanan, akan tetapi tidak boleh lebih dari 10 menit ya Bunda. Poin yang ketiga yaitu harus, kalau emang daerah Bunda itu banyak yang terkena malaria ya, nyamuk malaria, usahakan pakai kelambu kayak gitu ya, mencegah Bunda tidak terkena malaria begitu ya. Poin yang keempat yaitu bersama dengan suami ya, melakukan stimulasi atau rangsangan pada janin, seperti dielus-elus gitu, diajak berbicara, ngobrol tentang apa aja ya, dengarkan ayat suci Al-Quran seperti itu. Sejak janin atau usia kehamilan mulai dari 4 bulan ya, sering-sering ajak ngobrol berdua, dielus, karena walaupun dia masih di dalam perut si cabang bayi itu, janin itu mengerti ya. Sering-sering ajak ngobrol ya Bunda, ayah harus rajin. Dan yang ketiga, Bunda harus tetap menjaga kebersihan diri sendiri, mulai dari cuci tangan pakai sabun ya, sebelum makan, setelah makan, sebelum pup dan setelah pup, setelah BAB ya, menyikat gigi seperti itu ya. Sebelum tidur juga harus minimal mandi 2 kali sehari ya, bersihkan daerah-daerah payudara atau kemaluan itu harus tetap bersih ya, dijaga kebersihannya. Ganti pakaian ya,
seperti biasa bun, seperti sebelum hamil, tapi ini lebih diperhatikan lagi ya. Menggosok gigi, nah caranya ada di sebelah kanan ya, dilihat saja ya, ada cara menggosok gigi yang dengan benar. Dan cuci keramas bun, cuci rambut keramas ya minimal 2-3 kali dalam seminggu. Buka halaman 5 bunda, ada kan? Ya, yang keempat ya, boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Ada beberapa gaya ya yang aman, tidak apa-apa. Mulai dari trimester kedua, itu biasanya dari 4 bulan sampai akhir kehamilan atau hamil tua, itu boleh bunda, boleh melakukan hubungan intim. Malah itu direkomendasi saat hamil tua untuk mempercepat ya pas waktunya lahir, induksi alami bunda ya. Di sesi berikutnya aja ya, macam-macam gaya hubungan intim yang aman saat hamil muda ataupun hamil tua ya bunda. Intinya boleh ya, boleh hubungan intim saat memang hamil. Yang bawahnya ya bun, aktivitas sehari-hari yang memerlukan ya, yang membutuhkan fisik bunda itu. Bunda jangan terlalu ekstrim ya, perharinya melakukan aktivitas ya, karena jika terlalu ekstrim, ekstra bawa yang berat-berat gitu ya, akan mempengaruhi kondisi bunda sama janin yang ada di perut bunda ya. Harus tetap diperhatikan, khawatir ke depan itu kenapa-napa ya. Dan ayah bantu nih bundanya ya, saling bantu, saling gotong royong ya untuk pekerjaan sehari-hari. Misal kalau bundanya nyuci, ayah yang jemur, bundanya yang nyapu, ayah yang ngepel gitu ya. Jangan terlalu kelelahan bundanya ayah ya, untuk kesehatan bunda dan janin yang di perut bunda ayah. Kalau ada kelas senam ibu hamil, sebaiknya bunda ikut ya, karena itu sangat bagus untuk melatih otot-otot, terutama otot panggul bunda untuk mempersiapkan kelahiran si janin. Masih halaman 5 ya bunda, yang bawahnya. Perhatikan saat bunda sedang hamil, inilah yang harus benar-benar dihindari ya. Yang pertama yang tadi telah disebutkan, jangan terlalu ekstra bunda mengangkat, jangan merokok ya, ataupun jangan dekat-dekat orang yang merokok. Yang ketiga, jangan minum bersoda bunda, berbahaya ya. Yang alkohol, yang beralkohol dan maupun jamu jangan ya. Tidur terlentang nggak boleh 10 menit ya, apalagi pada masa tua. Jika ada keluhan, segera datang ke fasilitas kesehatan. Jangan minum obat sembarangan saat hamil ya. Jangan stres bun, relax aja ya, nanti janinnya gelisah dan stres juga, itu berbahaya. Ini bun ya, isi piring bunda saat hamil. Ada sumber karbohidrat. Karbohidrat itu bukan hanya nasi, roti, gandum, singkong, ubi, itu termasuk karbohidrat ya. Ada lauk pauk terdiri dari ikan, daging ayam, daging sapi ya, sama itu mengandung, lauk pauk itu mengandung lemak. Ada sayur mayur ya, terdiri dari wortel, bayam, kangkung, apa saja bun. Yang penting memang itu sumber serat yang ada pada sayuran bunda ya. Lengkap kan? Jadi makanan bergizi dan seimbang. Masih halaman yang sama, yaitu halaman 6 ya bunda, bawahnya. Tadi makanan bergizi seimbang
itu sudah dijelaskan dari awal ya, apa saja yang mengandung apa saja ya. Yang penting ada karbohidrat, protein, lemak, serat, mineral itu sudah tercukupi, dan jangan lupa minum air putih dan berdoa sebelum dan sesudah makan, juga cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan ya. Tidak ada pantangan bun, please, tidak ada. Selama bunda tidak punya alergi dan tidak punya riwayat penyakit seperti lambung ya, mah kayak gitu, berarti bunda nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh, malah nggak boleh makan yang pedas ya, yang pedas-pedas tuh nggak boleh, yang asam. Kalau ngidam ya sedikit saja ya, tidak boleh lebih banyak ya, berbahaya. Jika asam lambung naik, nanti bunda harus minum obat, kasihan ke dedeknya ya. Dan please minum air putih ya, minimal 10 gelas per hari, dan itu bukan patokan sih, selama bunda masih aus minum aja bunda ya, air putih itu bagus kok ya untuk pencernaan. Nah, yang di kolom tengah itu ya, kalau mual nih, pastikan trimester pertama 3 bulan pertama itu hormon kehamilan itu lagi tinggi. Efeknya memang pasti mual muntah. Jika memang bunda sama sekali tidak masuk nasi gitu, jangan sampai tidak makan ya, harus tetap makan dengan catatan jangan langsung banyak, sedikit tapi sering bunda. Misal bunda makan roti ya, 1/4 porsi, kalau enggak setengah porsi dulu, setelah 15 menit baru dimakan lagi, gitu bertahap. Tetap harus makan ya bunda, karena 3 bulan pertama itu benar-benar pembentukan otak, jadi berikan yang paling terbaik untuk janin bunda. Pojok kanan ada tentang minuman ya, itu bunda nggak boleh sama sekali meminum minuman keras. Mengapa? Efeknya pasti kecacatan terhadap bayi ya, di dalam ataupun di luar nanti ya. Rokok juga tidak, nikotin itu sangat berbahaya bunda. Yang bersoda juga jangan ya. Persiapan persalinan bunda ya, melahirkan dipersiapkan sedini mungkin. Di awal periksa pasti bunda diberitahu HPL-nya itu kapan ya, dan suami ataupun keluarga harus mendampingi bunda saat bunda periksa kehamilan, karena informasi tentang kehamilan persalinan itu bukan hanya bunda saja yang harus tahu ya, keluarga yang ada tinggal pada bunda sekarang, terutama suami juga harus tahu ya bunda. Yang kedua ya, persiapkan tabungan ya, BPJS ya, sekarang jaminan kesehatan itu harus punya ya bunda ya. Dan bunda harus merencanakan lebih dini bunda itu mau lahirannya di mana, dan persiapan untuk persalinan kayak seperti KTP ya, kartu keluarga, keperluan untuk ibu dan bayi itu harus dipersiapkan dan sudah ada pada tas khusus. Jika nanti sudah ada tanda-tanda persalinan dan memang sudah aktif ya, persalinannya udah mulai masuk persalinan, tinggal bawa jus, gampang kan, tidak harus repot lagi ya. Dan bunda harus sudah tahu dan mempersiapkan siapa calon pendonor bunda saat menjelang persalinan nanti. Suami maupun keluarga dan masyarakat harus siaga terhadap kendaraan ya, yang harus kapanpun itu dibutuhkan sudah harus siap bunda ya. Dan tempelkan yang kartu tuh samping tuh itu, kalau nggak di jendela, di pintu itu harus dipasang ya.
Dan bunda harus sudah tahu sebelum bunda melahirkan itu ada KB apa saja, dan bunda harus sudah bisa memilih setelah persalinan, setelah nipas itu selesai. Nipas itu 42 hari ya, sebulan lebih. Bunda harus sudah memastikan bunda mau pakai KB apa. See you next time bunda, ayah, dan si kecil yang ada di perut ya. Dan sesi selanjutnya next time mungkin tentang bahaya kehamilan yang perlu sangat amat bunda tahu sedari sekarang ya. Bye bye. Assalamualaikum bunda.